Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Insinyur Tri Mumpuni dengan topik Energi dan Pemberdayaan Masyarakat. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tentunya selamat pagi para hadirin yang saya hormati, khususnya para rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Aula Barat ya, dalam acara Studium Generale ya. Jadi saya juga ingin menyapa hadirin-hadirin, para narasumber yang sudah hadir dan juga para hadirin yang mungkin mengikuti melalui acara streaming ya, dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat datang, senang berjumpa kembali di dalam acara Studium Generale semester 2 2022-2023. Baik, pertama-tama saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wijaya Martokusumo. Atas nama Ibu Rektor, Profesor Reni Wirahadi Kusuma, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Insinyur Tri Mumpuni. Ya. Beliau ini adalah anggota Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini merupakan suatu lembaga yang saya kira penting sekali. Ya. Selamat bergabung kepada Ibu di acara Studium Generale Bu ya. Pertama kali Ibu ya ke ITB atau sudah beberapa kali nih? Jangan beberapa kali ya. Oke, terima kasih. Para hadirin, kali ini Ibu Insinyur Tri Mumpuni akan bicara tentang energi dan pemberdayaan masyarakat ya. Ini juga satu tema atau satu topik yang saya kira ini penting sekali ya, dengan terjadinya dinamika di dalam pembangunan, di dalam konstelasi nasional. Ini menjadi satu isu yang saya kira layak untuk direnungkan ya. Nah,
kita tahu bahwa energi itu salah satu kebutuhan mendasar yang tidak bisa dinafikan. Anda datang kemari butuh energi, entah itu energi Anda harus makan dulu atau Anda dengan kendaraan, itu semua butuh energi, tenaga, dan tentunya pikiran ya. Nah, jadi saya kira nanti hal ini yang menjadi bagian dari diskusi hari ini, bagaimana caranya kita melihat hubungan antara energi, kok tiba-tiba ada pemberdayaan masyarakat ya. Ini kan sesuatu yang barangkali nanti mungkin bisa didekatkan oleh Ibu Tri Mumpuni ya. Kemudian juga di dalam dunia pembangunan ini juga ada istilah yang sering kali dilemparkan ya, yaitu istilah yang namanya human centered development ya. Jadi kami di SAPPK juga berbicara itu bagaimana human centered development sehingga terjadi resiliensi, sehingga terjadi ketahanan ya. Nah, jadi mungkin bisa didiskusikan ya Ibu Tri ya, gimana itu human centered hubungannya dengan energi gitu loh. Apa sih kira-kira peran partisipasi seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat ya? Atau seperti apa kira-kira rekan-rekan mahasiswa nanti ke depannya, kalau nanti mereka katakanlah 10-15 tahun ke depan, mungkin kita-kita yang berada di depan ini akan digantikan oleh mereka ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, nanti kalian akan punya kesempatan untuk berbicara berdiskusi, bertukar pikiran dengan Ibu Tri Mumpuni ya. Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana kelaziman, acara SG ini biasanya akan didahului oleh presentasi atau penyampaian dari pembicara sampai kurang lebih jam 10 begitu. Kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry ya, yang hari ini akan bertugas sebagai pemandu ya, memoderatori acara ini. Dan tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada panitia ya, rekan-rekan dari Ditmawa, dari para pengampu, kemudian dari Humas dan Komunikasi juga atas organisasinya sehingga acara ini bisa diselenggarakan dengan baik ya. Dengan mengucapkan basmalah, maka acara ini saya buka. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Dr. Eng Ferry Susanto, STMT. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian yang tergabung ke dalam kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, dan geokimia. Kepada Dr. Eng Ferry Susanto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Semangat pagi. Sampurasun. Aduh, masih pagi ini ya. Harus berenergi ini kita. Temanya hari ini energi. Sudah ada yang pernah mendengar nama Ibu Tri Mumpuni? Silahkan angkat tangan. Gak mungkin gak dengar, barusan saya sebutkan loh. Ya, kalau saya, generasi saya sangat familiar dengan beliau. Jadi beliau salah satu perempuan yang inspirasi dan berkali-kali mendapatkan penghargaan internasional. Salah satunya dalam Magsaysay, apa istilahnya tuh ya, dari Filipina itu. Itu tokoh-tokoh yang sangat prominent gitu ya, yang mendapatkan itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya menjadi moderator pada hari ini. Izinkan saya menyapa Profesor Wijaya sebagai Ketua SI, kemudian para direktur yang hadir di sini ada Direktur Mahasiswaan Pak Pras yang saya hormati, Bu Naomi, Direktur Humas, kemudian Wakil Direktur Kemahasiswaan ada sekaligus juga pengampu Pak Henry sebagai pengampu mata kuliah kita SG. Juga hari ini ada Pak Iskandar yang mendampingi seumur hidup Pak ya. Insya Allah mendampingi Bu Tri Mumpuni. Jadi katanya kalau dibalik seorang suami yang sukses itu ada istri yang hebat. Kalau ada istri yang hebat, suaminya yang tersiksa katanya begitu. Kata Bu Tri barusan gitu. Baik, ya saya akan langsung saja memperkenalkan. Hari ini tema kita adalah tentang energi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi energi ini sesuatu yang sangat penting tentu, tetapi
jangan sampai menjadi sesuatu yang kontraproduktif gitu ya. Harusnya menjadi sesuatu yang memberdayakan. Hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau. Mohon izin supaya dibukakan CV Bu Tri. Apakah ada di situ? Kalau tidak, saya baca di sini saja. Jadi Ibu Tri adalah beliau lulusan dari IPB kalau tidak salah ya, sosioekonomi. Kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi dan juga lembaga kurs ya. Di antaranya ada di Energy and Sustainable Development International Association di Portugal, Universidad Costa Rica. Lalu mengikuti Leadership for Environment and Development tahun 93-95. Kemudian organisasinya sangat banyak ya, karena beliau memang seorang yang aktif di kegiatan masyarakatan. Di antaranya sebagai anggota Masyarakat Kelistrikan Indonesia, anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, kemudian anggota Dewan Nasional Sumber Daya Air, dan kali juga sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya saat ini. Kalau adik-adik ingat dulu semester lalu juga ada dari BRIN yang hadir, salah satu anggota Dewan Pengarah. Hari ini juga ada seorang anggota Dewan Pengarah yang lain. Pengalaman beliau sangat banyak ya, yang baik itu di sosial kemasyarakatan maupun sebagai di lembaga pemerintahan, di antaranya sebagai staf ahli Kementerian ESDM dari tahun 2015-16, kemudian mendapatkan tugas sebagai Dewan Juri 1 Indonesia Awards, kemudian anggota gugus tugas nasional revolusi mental dari tahun 18 sampai sekarang, dan berbagai pengalaman lainnya. Lalu penghargaannya diantaranya adalah tadi saya sebutkan mendapatkan Magsaysay Award tahun 2011. Nanti silakan di googling ya adik-adik. Apa itu Magsaysay dan siapa saja yang pernah dapat dari Indonesia. Tidak banyak, saya kira di bawah 10 saya kira. Mungkin bawah 5 malah gitu ya. Itu tidak terlalu banyak. Lalu beliau mendapatkan menjadi seorang Women of the Year Majalah Tempo tahun 2006, Climate Hero WWF International tahun 2005, lalu diantaranya sebagai Islamic Development Bank Women's Contribution Development tahun 2013, dan 22 Most Influential Muslim Scientists tahun 2020. Tepuk tangan untuk Bu Tri Mumpuni. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan para dosen yang terhormat di sini. Ini menarik topiknya, tapi mungkin hal yang baru buat yang belum pernah tahu apa itu pemberdayaan. Energi itu kan memang diperlukan oleh manusia. Tapi sebetulnya kita sendiri sebagai human being, sebagai manusia, itu bisa memberikan energi, literally energi yang diperlukan orang-orang untuk membangun segala macam. Tapi ada juga energi kemanusiaan. Nah, kalau sudah bicara pemberdayaan, mau tidak mau kita harus punya energi kemanusiaan. Seperti apa mendapatkan energi kemanusiaan? Ya memang perjalanannya panjang tapi selalu bisa. Saya akan memulai di sini karena ini ya, di sini ya. Nah, kita akan bicara soal masa depan sistem pasokan energi Indonesia yang ramah lingkungan dan memberdayakan rakyat. Jadi kalau semua orang menikmati listrik, itu taking for granted lah dari PLN gitu ya. Kita nggak pernah tahu seperti apa, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang ini ya, di luar sana, di daerah 3T, itu belum menikmati seperti yang Anda nikmati. Saya ingin ada beberapa ini yang harus dilihat dulu. Listrik adalah kebutuhan orang modern. Nah, artinya kalau kita mau berpikir modern, bertindak modern, ya harus menggunakan kebutuhan yang modern. Tetapi kebutuhan modern itu harus dikaitkan dengan daya dukung alam. Ini yang jarang terjadi. Pokoknya ada modern, ya udah pakai aja listrik seenaknya ya.
nggak peduli dari batu bara yang merusak alam. Selama ini kita hanya berpikir listrik itu teknologi tinggi. Jadi rakyat hanya sebagai pasar. Kenapa kok rakyat dianggap pasar? Kenapa tidak bisa dibikin seperti padi? Padi rakyat kan bukan pasar. Dia pengen makan, dia nanam sendiri, dia makan sendiri. Saya merasa bahwa 30 tahun ke belakang melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan listrik energi terbarukan kepada masyarakat desa itu harus berkelanjutan. Kunci dari sukses itu adalah ternyata rakyat harus didampingi. Rakyat sadar dan paham benar bahwa pembangunan ini untuk mereka dan oleh mereka. Dalam upaya melibatkan generasi muda, Kementerian SDM berinisiasi melaksanakan kembali program Patriot Energi dengan tujuan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pendampingan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pembangkit EBT secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi EBT setempat untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat yang bersih, andal, dan berkesinambungan khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi. Sebetulnya program ini sudah dimulai tahun 2015 hingga tahun 2017. Dengan adanya Menteri baru, Pak Arifin Tasrif, beliau paham benar bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat diperlukan untuk membuat energi terbarukan bisa teridentifikasi dengan baik dan bisa dilakukan survei yang mendalam sekaligus mempersiapkan masyarakatnya melalui anak-anak muda yang mau tinggal selama setahun bahkan lebih bersama masyarakat di desa untuk menciptakan apa yang disebut dengan passion orang lokal. Passion untuk membangun ketenaga listrikan berbasis energi terbarukan. Kemerdekaan sejati adalah nilai dan sikap hidup yang berlandaskan pada kesadaran akan kesetaraan dan keseimbangan. Memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal, Indonesia bisa hebat dan kuat kalau desa itu betul-betul bangun dengan cara yang benar. Setelah kami menerima pembekalan selama 45 hari, maka kami ditempatkan di hampir seluruh wilayah Indonesia selama 1 tahun. Khususnya wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah Indonesia bagian tengah. Ini tersebar mulai dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, sampai dengan Kalimantan. Kami mengalami berbagai macam tantangan yang tentunya juga tidak mudah buat kami. Mulai dari tantangan geografis, seperti medan yang sulit, akses yang sangat tidak terjangkau, sampai dengan tantangan-tantangan lain seperti perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kami datangi, ancaman keamanan, sehingga hal itu juga menuntut kami untuk harus cepat beradaptasi. Kami mengalami berbagai macam medan, mulai dari jalur darat, jalur transportasi air, bahkan ada juga yang menggunakan transportasi udara. Berbagai macam kondisi geografis juga kami alami, mulai dari pegunungan atau dataran tinggi, dataran rendah, kepulauan, pantai, sampai dengan kondisi
rawa-rawa. Di 2 bulan pertama kami berfokus pada kegiatan inventarisasi. Kami yang berjumlah 98 orang membagi menjadi beberapa tim berdasarkan wilayah kabupatennya. Kami berhasil berkeliling ke 244 desa, mulai dari Papua sampai dengan Kalimantan. Baik, saya juga mau terima kasih sama lulusan ITB. Setiap kali program itu ada, pasti selalu ada mahasiswa ITB yang lulus, yang tertarik. Artinya kalian juga punya kesempatan untuk melihat negerimu yang tercinta ini. Bagaimana rakyatnya yang belum semua menikmati listrik. Baik, sekarang kita akan berbicara soal listrik terbarukan seperti apa. Ini kita temui di Sumatera Barat tuh banyak. Ini sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Ini alumni mesin ya yang datang ke sana tapi sudah senior lah. Nah, kalau sudah begini, jangan bicara presisi, jangan bicara alignment ya. Karena apa? Buat mereka yang penting saya menikmati listrik. Negara nggak bisa hadir memberikan saya listrik. Saya berusaha sendiri. Jadi rakyat itu memberdayakan dirinya sendiri karena dia ingin menikmati terangnya di malam hari. Sehingga tugasmu nanti sebetulnya tidak terlalu sulit karena sudah ada modal sosial sedikit di mereka gitu loh. Untuk mendapatkan listrik. Kemudian dari yang sederhana tadi ini debatable ya, ini juga sudah 15 tahun yang lalu di Gunung Halimun. Dari yang sederhana agak dipercantik, ini pakai IGC sekitar 5 sampai 10 kilowatt gitu ya. Kemudian pada saat tsunami, kita membuat 3 bulan pembangkit itu selesai karena memang mereka sangat membutuhkan. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya memang harus jaga quick respon gitu ya. Ini rakyat mampu gitu loh, karena dilibatkan dari awal. Nah, sekarang bagaimana kita bicara yang lebih jauh, tidak hanya di hidro saja gitu ya. Ini ada pembangkit listrik dari angin. Tadi ada gambarnya Ricky Elson, semua tahu teman-teman ITB juga bergabung waktu itu dengan kita sehingga seperti ini. Oh my God, ini bagus banget. Bagus banget. Ini kita nggak bicara turbinnya UTC, turbin yang dari Eropa dan sebagainya karena memang kita harus paham dengan anatomi bangsa kita plus juga kondisi alam kita. Ini tinggi hanya 4 meter sehingga membuat si anak-anak kecil tuh nggak grogi bahwa oh saya juga nanti kalau lulus sekolah teknik itu saya bisa bikin seperti ini. It's a very simple gitu, membuat orang nggak minder ketakutan gitu ya. Dan ini juga hanya 50 watt tapi mampu menghasilkan listrik hanya dengan 2 meter per detik gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu sebetulnya harus kita pikirkan juga selain hal-hal yang sophisticated. Jadi negara ini lengkap gitu berpikirnya gitu. Kalau ini nggak usah diomongin, semua orang tahu biogas ya. Tapi menarik. Karena kalau orang memang mau serius gitu loh. Saya ngeliat di India tuh banyak ini sudah memanfaatkan ini. Kita ini masih sulit tadi tuh attitude untuk mau agak capek-capek sedikit gitu. Ini kan lumayan, kita nggak usah mengeluarkan uang buat beli gas gitu. Dan rakyat juga bisa berhemat, negara berhemat subsidi dan lain sebagainya. Terus ini Petromax, mungkin kalian lahir di era yang lampu seperti ini nggak ada. Tapi ini ada gitu dan ini bisa menerangi di malam hari untuk daerah-daerah yang belum menikmati jangkauan listrik yang dikirim oleh PLN ya, dikirim oleh negara melalui PLN begitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuat anak-anak ITB berpikir bahwa selain hal-hal yang besar, small is beautiful kata Schumacher. Nah, ini bukti gitu ya. Oke. Karena kita sudah melihat beberapa contoh, nanti mungkin kebetulan suami saya jurusannya geologi, ada namanya microgeothermal yang sederhana-sederhana lah pakai binary system, udah gak kompleks tapi kita juga punya banyak potensi itu gitu ya. Oke, sekarang kita bicara teknologi ya, teknologi untuk pemberdayaan. Gimana ya gitu,
dua hal yang sepertinya tadi Bapak Sekretaris mengatakan kok dua hal yang berbeda, tapi ini sangat erat berhubungan. Karena kalau sudah bicara teknologi dan pemberdayaan, kita akan berbicara soal kapasitas bangsa Indonesia. Ya. Di sini lihat, kita harus paham bahwa banyak sekali PhD di Republik ini, tapi banyak juga orang yang belum mengenyam pendidikan dengan benar, yaitu saudara-saudara kita yang daerah terpencil, daerah 3T tadi. Terus kalau sudah bicara kapasitas manusia, kita melihat dong ada ini ya, yang namanya teknologi, yang namanya kapasitas lokal. Kalau misalnya, ini kita bicara di sini, saya selalu bilang bahwa the best technology itu yang bisa dibawa sedekat mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat. Gak ada manfaatnya alumni ITB membuat yang sophisticated tapi kemudian rakyat gak bisa pakai. Harus make sure bahwa yang kamu ciptakan, yang kamu buat sebagai inovasi yang hebat itu betul-betul memberikan manfaat buat rakyat. Ini ya, kalau sudah bicara begini, ini yang kita sebut sebagai teknologi itu menjadi user friendly. Coba lihat HP kalian, orang gak usah terlalu tinggi-tinggi buta huruf mungkin ya, bisa pakai kok HP, itu user friendly gitu. Tapi lain ceritanya kalau misalnya kita ingin mengempower, memberdayakan gitu ya, membangun masyarakat, kapasitas lokal itu ditingkatkan, namanya capacity building. Tahu bedanya? Bagaimana kita mampu gitu ya. Pilihannya ada di kita. Tapi kalau dua-duanya kita temukan di tengah-tengah, ini kapasitas rakyat juga ditingkatkan, dilatih dan sebagainya, didampingi tadi. Makanya nanti saya akan minta tolong ada alumni ITB yang belum lama ini masih hangat gitu ya, pulang dari Papua selama setahun gitu. Ini bagaimana gitu ya, kita mampu meningkatkan kapasitas rakyat tapi juga teknologinya juga diturunkan, gak terlalu rendah-rendah amat. Ini kalau yang di atas kita menurunkan teknologi itu namanya berbagi ilmu gitu ya. Sementara kalau kita meningkatkan kapasitas penduduk lokal itu yang disebut pemberdayaan. Nah, pendekatan ini kita sebut sebagai teknoantropologi. Kita belajar teknologi tapi sekaligus kita juga belajar tentang manusia. Oke? Nah, kalau sudah bicara begini, ini akan saya teruskan ya. Jadi ada berbagi ilmu, ada pemberdayaan, sehingga antara teknologi dan kapasitas lokal itu sudah bisa bertemu lah di tengah-tengah. Ini ada proses, ya, kita sebut proses yang melarutkan teknologi pada budaya, tradisi dan kebiasaan hidup masyarakat lokal. Ini menjadi sangat penting sehingga senyawa itu terjadi senyawa antara teknologi dengan budaya, tradisi dan kebiasaan hidup masyarakat lokal. Ini sesuatu yang memang harus diciptakan dan bisa gitu. Kalau ini terjadi, alhamdulillah, karena memang perlu nanti panjang ceritanya kalau mau bicara living konsep dan sebagainya. Tapi di sini dulu kita lihat kapasitas lokal itu akan menjadi modal sosial masyarakat lokal. Kesedihan saya sekarang ini adalah bagaimana kita sebetulnya punya kemampuan untuk banyak menciptakan namanya modal sosial, tapi seringkali kita lupakan modal sosial itu. Ini yang penting, kita bisa merdeka itu tanpa IMF, tanpa World Bank gitu ya, karena memang kita punya modal sosial. Sekarang kita lupakan gitu. Nah, kalau modal sosial itu ada, ya inilah kita pasti akan memberdayakan dan akan sustainable. Karena ekologi yang selama ini itu dilupakan, itu bisa masuk dalam proses pembangunan kita. Di situ daya dukung lingkungan lokal itu juga diperhatikan. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang bisa membuat kehidupan manusia nanti itu sustainable, kalau setiap orang membangun itu berpikir daya dukung alam.
daya dukung lokal itu difikirkan. Bukan teori-teori yang seperti kita tahu bahwa utilizing resources semaksimal mungkin sehingga kita lupa gitu ya dengan daya dukung alam ini. Nah kalau ini terjadi, ini namanya ekologi kan, teknoantropologi, proses melarutkan teknologi pada adat, budaya lokal, dan daya dukung lingkungan setempat. Untuk bisa membuat seperti ini, kita perlu orang-orang seperti kalian, teknokrat muda yang bersepatu rakyat. Kalian dididik, logika kalian dididik terus dari mulai TK sampai lulus ITB, itu yang diisi adalah otak kalian. Bagaimana dengan rasa? Itu hanya bisa terjadi kalau kalian lulus sebagai sarjana profesional, tapi juga sebagai sarjana yang bersepatu rakyat. Ini harus saya hyperlink ya, mudah-mudahan bisa. Baca sendiri, saya akan bacakan. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati puja. Berpikir kritis dalam kritis dan berpihak. Saya yakin udah pada baca ya, mudah-mudahan kelihatan gitu ya. Nah, kita sudah punya contoh konkret. Bagaimana dua orang ini dengan visi yang jelas membangun bangsa. Jadi nanti kalian kalau punya aktivitas, punya aksi itu harus jelas dulu, didefine dulu visinya apa. Karena penting sekali aksi dan visi untuk berbuat sesuatu, apalagi di pemberdayaan. Nah kalau hanya punya aksi tanpa visi ini agak repot ya. Sporadis gitu, kemana-mana nggak jelas gitu ya. Tapi lebih menyedihkan lagi kalau hanya punya visi tanpa aksi. Itu tidur aja. Wah nanti pokoknya Indonesia begini, pokoknya. Nah tapi nggak ada sesuatu yang konkret gitu. Kemudian kita lihat kalau kita punya aksi dengan visi, itu kita menjadi patriot atau wirabangsa, itu ya, membangun ekonomi bangsa dengan baik gitu ya, berpikir dan bertindak untuk kemandirian dan kedaulatan bangsa ini. Coba saya klik lagi di sini, aksi dan visi. Visi nyata yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Ini yang dulu, bayangin dua orang ini ya, sudah punya visi yang jelas. Kemerdekaan Indonesia. Ada yang namanya kesetaraan, bahwa resources itu harusnya semua orang bisa mengakses, tidak hanya berapa kelompok saja gitu ya. Dan kemudian demokratisasi in all living aspect. Itu kemakmuran baru bisa kita raih gitu ya. Ini merupakan jalan kehidupan yang mendaki, licin, terjal, penuh onak duri, pengap dan gelap. Pokoknya sulit banget untuk mengerjakan ini. Tapi justru orang-orang hebat ini harus melalui proses begini. Karena kalau tidak, kalau hanya mau enak-enakan saja, ya itu bahaya. Karena kenyamanan hidup adalah pembunuh utama. Rasa cinta kasih dan kemampuan juang. Ini pelan-pelan tapi saya yakin kalian mudah-mudahan bisa gitu ya memahami. Pertanyaan saya untuk kalian semua yang dipilih oleh Allah di tempat yang sangat ya outstanding kampus ya, sanggup dan maukah kalian menjalaninya? Kembali ke sini, sekarang saya teruskan.
ini kira-kira akan kemana hidup kalian diarahkan. Jadi di sini penting, renungkan sistem kehidupan saat ini dengan kemerdekaan penuh dan rasa keadilan universal. Data menunjukkan bahwa orang Indonesia yang lulus dan punya ijazah di atas ijazah SMA itu hanya 6,73%. Ini bukan saya yang buat ya, ini BPS tahun 2010. Bayangkan kalian masuk golongan ini, jadi kalian semua masuk piramida yang paling atas dari penduduk Republik Indonesia. Itu privilege yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Termasuk kita-kita semua itu yang ada di ruangan ini. Tapi lihat dong, ini fakta ya, koefisien Gini ratio. Ada yang tahu Gini ratio artinya apa? Ya udah, karena waktunya nggak cukup, saya nggak akan ini. Jadi perbedaan miskin dan kaya di Republik Indonesia ini menyedihkan. Konkret saja, ada orang yang mampu inden Boeing business jet. I see with my own eyes waktu di Boeing. Tapi ada juga yang rumah pun nggak punya. Tadi yang masih stunting segala macam tuh masih banyak gitu ya. Nah sekarang kalian telah dirahmati Allah gitu ya, berada di puncak piramida ini, kependudukan bangsa ini. Sehingga apa sih kontribusi yang bisa diberikan? Tinggal milih, berbagi, memanfaatkan ilmu kalian sebagai risk taker, atau ya sudahlah saya mau yang enak-enak saja, bekerja untuk kenyamanan hidup, terus ya safe player gitu ya. Kalau kalian mau menjadi pejuang kemerdekaan seperti Bung Karno yang akhirnya kita bisa merdeka seperti sekarang ini, ya memang ada pilihannya gitu di sini. Ya, sociopreneur misalnya itu yang sekarang menjadi tren gitu ya, bekerja beyond profit and money, tapi bagaimana menciptakan benefit. Enggak akan ada ceritanya orang yang berpikir memikirkan orang lain itu hidupnya susah. Sudah ada yang menentukan di atas. Carilah benefit sebanyak-banyaknya buat masyarakat gitu. Atau itu tadi, bekerja, berpikir soal net present value, IRR gitu ya, sehingga nanti kita bisa menderita yang namanya itu empathy deficiency human disorder gitu. Kita sama lain kehilangan empati kita. Karena yang kita kejar ya itu tadi, pokoknya cari dolar gitu ya. Ini itu sebenarnya sebuah pilihan atau menjadi penerang bangsa. Ini pilihan ada di kalian semua. Oke? Hal-hal seperti ini ya, yang jelas banget dikontraskan sehingga you have your own choice gitu loh. Silahkan memilih mana yang akan kalian pilih. Oke, kalau gitu ini dengarkan lagu ini dari nenek moyang kita ya. Kalau mau nyanyi suaranya merdu silahkan. Semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu Pertiwi berharap penuh padamu anak-anak ITB mewujudkan cita-cita kemerdekaan, kedaulatan ekonomi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih semangat?
Masih semangat? Waduh, baru dikasih nih. Terima kasih. Mungkin 2 menit anak yang udah di lapangan. Ya. Silahkan. Oke. Saya aja. Baik, saya punya 2 contoh nyata konkret yang baru pulang dari Papua, ya alumni ITB. Saya mohon untuk bisa datang ke depan dua-duanya. Mungkin 2 menit saja gitu. Kalian di Papua ngapain gitu ya. Tidak seperti mimpi-mimpi yang wah indah-indah gitu ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Mikdad. Saya alumni Teknik Geodesi dan Geomatika ITB angkatan 2017. Dari mana, Dek? Dari mana? Prodi apa? Teknik Geodesi dan Teknik Geomatika. Geodesi. Baik. Ya. Jadi saya lulus dari kampus ini Juli 2021 ya. Lalu nggak berapa lama setelah itu saya langsung mengikuti program Patriot Energi yang tadi ditampilkan di depan. Dan ya alasan saya mengikuti itu sederhana sebenarnya. Hanya ingin melihat sebenarnya gimana sih bentuk kehidupan lain yang selama ini belum pernah saya lihat gitu ya. Lalu nggak lama setelah itu saya langsung ditempatkan di Merauke, Papua Selatan. Dan maksudnya idealisme yang terbangun selama di kampus ini nyatanya patut dipertanyakan lah setelah pengalaman saya 1 tahun di sana gitu. Kenapa? Yang pertama ternyata banyak hal-hal yang maksudnya itu untuk diberikan kepada masyarakat di Papua sana, tapi ternyata dampaknya itu tidak sebaik itu gitu ya. Contoh yang paling saya lihat langsung adalah mungkin teman-teman ada yang pernah tahu namanya MIFE gitu ya, Merauke Integrated Food Energy Estate. Di sana judulnya itu mencetak 1,2 juta hektar sawah yang menjadikan Indonesia ini sebagai lumbung pangan gitu ya. Akan tetapi nyatanya justru masyarakat lokal di sana kehilangan sumber-sumber pangannya gitu. Dan terjadilah apa yang namanya stunting. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat ngikutin di media sosial ada yang istilahnya gastrokolonialisme gitu ya. Ya saya melihat langsung gitu bukti nyatanya. Contoh lainnya misalkan di energi gitu ya. Di sana dikembangkan juga yang namanya pembangkit biomasa gitu ya. Lewat kayu-kayu, chip-chip kayu yang ditanam lewat skema HTI. Dan akhirnya membabat hutan-hutan sagu untuk masyarakat lokal. Dan akhirnya ya timbullah masalah-masalah yang justru menjadikan ya masyarakat ini dimiskinkan secara struktural gitu ya. Dan akhirnya di sana saya pengalaman setahun di sana membuat saya berefleksi gitu ya. Sebenarnya jargon-jargon yang selama ini digaungkan seperti produktivitas, intensifikasi, apakah hal itu hal yang baik untuk masyarakat? Dan kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya ya saya belajar dari sana tuh ya pelibatan masyarakat gitu ya. Di mana akhirnya masyarakat dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan yang akan berdampak kepada mereka gitu. Jadi bukan hanya berhenti di masalah energi yang ramah lingkungan tapi juga energi yang ramah sosial gitu ya. Itu sih yang saya pelajari dan hanya sedikit waktunya, tidak bisa saya sampaikan semua. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik bisa diskusi di lain kesempatan. Begitu saja. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, Selanjutnya halo. dari mana, Dek? Kenapa? Dari mana? Dari kimia, saya Kimia, jurusan silakan. kimia murni. Dulu saya sempat penempatan di Dogiai. Angkatan berapa? Angkatan berapa? 2011 Pak. 11. Ya jadi dulu saya penempatan di Kabupaten Dogiai itu di Papua Tengah sekarang. Kalau Mikdad kemarin kondisinya Papuanya rawa-rawa ya, Merauke ya rawa. Kalau saya di pegunungan, jadi ketinggian desanya itu 1.600 sampai 1.800 mdpl gitu dan di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Jadi kalau misalnya mau ngecas elektronik segala macam, kalau HP masih bisa. Karena di sana ternyata masyarakat ya itu ya ada willing to survive gitu loh. Mereka tahu mereka punya kebutuhan akan listrik dan mereka punya potensi surya gitu. Akhirnya mereka cari tuh PLTS ke kabupaten terdekat. Ternyata di sana ada yang jual, jadi mereka pakai itu dan untuk cas HP sih masih bisa. Tapi untuk cas laptop dan lain-lain kami harus ke kecamatan. Jadi harus ke kecamatan. Sekali jalan tuh 100.000 lah ya. Jadi kalau 100.000. Berapa kilometer? Itu tuh sebenarnya cuma sekitar hampir 20 km aja. Cuman jalannya kan lewat Jalan gunung-gunung kaki ya? berbatu, naik ojek. Oh, ojek. Cuman ojeknya off-road ya, jadi berbatu segala macam. Jadi kalau mau ngecas aja tuh 100.000 gitu ya. Jadi sungguh apa ya kondisi yang sangat berbeda gitu dengan di Jawa. Dan di sana yang paling berasa sama saya adalah ternyata yang namanya pembangunan itu harus benar-benar sesuai dengan daya dukung alam. Mungkin teman-teman belum kebayang ya akan seperti apa dampaknya. Tapi kemarin yang saya rasakan saat pembangunan itu sesuai dengan daya dukung alam, yang akan hidup senang dan bahagia itu tidak hanya manusia,
tapi tumbuhan juga, hewan juga, dan semua tuh akan saling memberi kebahagiaan gitu loh. Mungkin di sini biasa kita lihat burung gereja, tapi di sana tuh kita bisa lihat burung yang besar-besar, indah-indah, terbang liar di jalan kayak gitu. Tapi ya mereka sehat, tumbuhan sehat, dan manusia sehat. Dan kemarin juga di sana saya belajar, di sana tuh banyak pembangunan dari pemerintah yang akhirnya nggak kepake. Jadi kayak misalnya ada program untuk membangun gedung pasar. Di sana tuh ada gedung-gedung pasar yang dibangun, tapi dia bangunannya tertutup kayak di sini, kayak di kota-kota kita, kayak di Jawa gitu. Dan ternyata tidak digunakan dengan baik karena tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Menurut mereka, mereka itu dagangannya akan laku jika mereka terlihat oleh pembeli. Sedangkan bangunan pasarnya tertutup. Jadi saya belajar banget bahwa mungkin nanti teman-teman SAPPK juga ya, pembangunan itu nggak melulu harus top down gitu, tapi pendekatannya bisa bottom up, bisa ditinjau lagi dari segi kebudayaan masyarakat sekitar gimana, jangan sampai buang-buang anggaran tapi nggak kepake kayak gitu. Terus kayak di sana tuh banyak juga bantuan dari pemerintah kayak bantuan beras dan mie instan gitu. Padahal kan makanan pokoknya tuh ubi, keladi ya. Sebenarnya bagus ya itu kan ya selain bernutrisi dan swasembada pangan juga. Nah justru si beras dan mie yang datang ini mengubah karakter mereka gitu. Jadi ada banyak anak-anak dan remaja yang mereka udah nggak bisa makan ubi dan keladi. Jadi mereka bisanya makan beras kayak gitu. Dan kayak pemerintah kasih banyak bantuan-bantuan uang saya kayak gitu. Dan ternyata itu merubah karakter mereka juga. Ada yang jadi nggak mau berkebun dan segala macam. Jadi mungkin nanti tugas kita nih ya yang akan take over mungkin pemerintahan beberapa tahun ke depan. Benar-benar untuk menentukan suatu kebijakan tuh harus holistik gitu ya, maksudnya nggak cuman versi saya gitu. Kita juga harus holistik apakah ini benar-benar apakah akan memberi dampak yang negatif atau enggak kayak gitu. Itu sih kemarin di Papua. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Jadi pesannya beliau adalah pertama, silakan nanti lihat ke Indonesia bagian yang lain begitu ya. Jadi adik-adik nanti kalau yang ingin juga mengikuti jejak langkah mereka bisa bergabung dengan Patriot Bangsa barangkali gitu. Patriot apa namanya? Patriot Energi, maaf, Patriot Energi. Lalu di Ditmawa juga ada program yang cukup banyak sebetulnya. Ada macam-macam ya Indonesia apa namanya Pak yang ekspedisi Indonesia, ekspedisi begitu ya. Lalu kemudian ada KKN Pak ya. Jadi silakan nanti adik-adik mengikuti media sosial Ditmawa untuk melihat kapan kira-kira mau dibuka KKN tematiknya karena juga terbatas ya. Kalau di tempat lain KKN itu seluruh mahasiswa, kalau di ITB itu kelas khusus gitu. Oke baik, terima kasih. Silakan saya beri waktu untuk tanya jawab. Ini masih ada waktu sekitar 30-40 menit. Saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk angkat tangan dan satu. Sayap kiri ada, silakan. Biasanya banyak kalau di online biasanya brudul gitu ya, banyak banget itu. Ayo silakan. Oke, silakan maju dulu deh. Sebutkan nama, NIM. Tes. Ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Baihaki Muhammad Syani. Panggilan? Haki. NIM 183-19040. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Tri atas ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Bukan hanya ilmu, lebih dari itu atas kontribusi ataupun segala yang Ibu berikan untuk negeri ini. Yang mungkin banyak dari orang-orang kayak saya ataupun generasi muda saat sekarang ini ya, yang mindsetnya tuh udah banyak ke-shift gitu akibat kultur teknologi ataupun kultur sosial yang menginginkan membuat kita seakan-akan mengejar untuk diri kita sendiri. Kayak materialisme dan kekayaan pribadi lainnya. Pencapaian pribadi lah ya. Yes, jadi ingin saya tanyakan ke Bu Tri, apa sih yang menjadi core value bagi Ibu sendiri untuk bisa terus apa istilahnya ya, kekeh ataupun bisa stay di jalan yang keras ini gitu. Kalaupun istilahnya Ibu ingin mencari kekayaan materialistik menurut saya itu sangat-sangat bisa gitu kita menjual ini ke masyarakat, gimana masyarakatnya nggak tahu apa-apa, kita jual saja gitu. Tapi di lain sisi dengan ada kata pemberdayaan
itu ada kontribusi sosial yang juga dihadirkan ke masyarakat, dan itu seperti yang ibu bilang tadi, itu tidak mudah gitu. Jadi saya pengen tahu, dan juga saya harap ini bisa membantu saya dan teman-teman di sini untuk bisa mendapatkan hal yang mungkin udah banyak hilang di masyarakat ataupun generasi muda saat sekarang ini, yakninya kepedulian sosial. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haki, tepuk tangan untuk beliau. Ya, pertanyaannya, saya ada satu hal yang belum saya mention sebetulnya. Ibu Tri ini selama kegiatan beliau dengan pemberdayaan masyarakat ini kurang lebih sudah 80 lebih ya, yang PLTMH yang dibangun oleh beliau begitu. 80 itu banyak loh ya. Ya, kita tepuk tangan untuk Bu Tri dulu ya. Itu baru PLTMH-nya, belum yang lain-lain gitu ya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi pertanyaannya Bu, kata dari Haki ini core value, ya silahkan Bu. Saya juga menjadi tidak fair karena ini journey saya itu berdua ya, dengan alumni ITB juga. Saya minta untuk berdiri karena orang yang selalu stres di belakang saya. Di belakang silakan, istri Pak. Yang sukses, karena ada suami yang stres. Silakan Pak Iskandar. Nanti di akhir sesi saya minta dia untuk ngomong juga gitu loh, karena bagaimana ini semua bisa menjadi ini. Tapi core value, saya agak ini ya. Saya mau menyetir satu, mungkin ini untuk orang Islam, minta maaf tuh yang non-Muslim. Saya tuh ingat banget, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, kalau dia bisa bermanfaat buat orang lain. Itu core value itu saya pikir kalau semua orang, agama apapun, bahwa dalam hidupmu, kamu ingin memberi manfaat sekecil apapun. Saya ingat ibu saya selalu bilang, berbagilah. Kalau kamu nggak punya uang, berbagilah dengan tanganmu, menolong gitu ya. Berbagilah dengan pikiranmu, meringankan beban orang. Yang dulunya mungkin nggak tahu jalan keluar, kita hanya cukup dengan apa yang kita omongkan, dia terselesaikan persoalannya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, yang kadang-kadang itu tidak memerlukan biaya apapun. Haki, aku senang sekali ya dengan statementmu bahwa memang kamu betul-betul menunjukkan sekarang ini pendidikan formal itu membuat orang tuh yang diasah logik terus. Hati atau kolbu itu kurang diasah. Padahal jelas toh ada segumpal daging di dada kirimu. Kalau itu benar maka benarlah hidupmu, tapi kalau itu salah, salahlah hidupmu. Jadi hidup itu spiritual journey Pak menurut saya. Gampang diomongkan, perjalanan ke dalam gitu tuh kayaknya harus kita merefleksikan gitu. Setiap saat, setiap malam kita berpikir cukup 5 menit, apakah hari ini aku sudah berbuat baik yang sudah aku lakukan. Sebelum tidur lah mikir aja gitu. Apakah hari ini aku sudah berbuat baik. Itu akan berpengaruh terhadap keesokan harinya. Bahwa insya Allah kamu gak akan berbuat yang aneh-aneh, akan malu gitu ya. Nah, bagaimana membuat itu istiqomah dan sustainable? Saya dirahmati Allah seperti saya bilang gitu ya, bahwa dulu saya ketemu Pak Iskandar, visinya sama gitu ya. Jadi sekali lagi ini penting nih, kalau nyari pasangan nih masih banyak yang jomblo pasti ya. Kalau nyari pasangan itu kalau bisa yang super posisi positif, anak elektro tahulah pasti. Jadi saling mendukung, kalau itu enggak akan repot sekali Pak. Saya enggak membayangkan ya harus berjalan 2 hari gitu di hutan gitu, ya terima kasih anak-anak patriot sendirian gitu, paling dan penduduk saya waktu itu ditemani gitu. Jadi ya ke hutan kemana-mana. Dan ini loh, rasa bersyukur, tolong diingat, rasa bersyukur itu yang membuat kita menjadi addicted untuk terus berbuat baik dan membantu orang. Karena rasanya begini, berapa persen sih orang seberuntung kita gitu loh. Coba berapa persen penduduk Indonesia yang seberuntung di ruangan ini bisa kuliah di ITB, bisa jadi dosen ITB, bisa jadi mumpuni, jadi Iskandar gitu. Yang tidak perlu repot-repot gitu ya. Untuk berpikir besok makan apa, terus listrik di rumah ada enggak dan sebagainya. Berapa persen dari semua total penduduk Republik Indonesia yang seberuntung kita. Itu membuat kita bertanya, God, what should I do gitu to give you back? Dan Allah bilang,
kalau mau mendekati aku, dekatilah kaum duafa. Tuhan itu bersemayam di gubuknya orang-orang miskin. Ingat itu membuat kamu pasti akan, well, aku lulus, what can I do for this country? Gitu. Banyak sekali peluang-peluang untuk itu. Mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Ibu, tepuk tangan. Jadi 2 ya, pertama tentang kemanfaatan tadi, yang kedua jangan salah pilih jodoh katanya ya. Oke. Ya, jadi cari yang satu visi, yang senang jalan ke mana bawa mobil ke macam-macam daerah, cari pasangannya juga senang bawa mobil ya. Gitu. Kalau muntah nggak bisa. Oke, nanti selanjutnya silakan ada pertanyaan kedua, ketiga, ada yang ketiga? Oke, kedua dulu ya sambil difikirkan, silakan. Maju Bre. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Fitra Nurmuladin Harhab dari Panggilan Fitra. Dari Sipil 21. Oke, jadi seperti yang udah Ibu presentasikan tadi bahwa banyak energi terbarukan yang udah berkembang pesat di Indonesia, kayak tadi biogas terus pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, tapi kenyataannya saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri inovasi-inovasi yang seperti itu ujung-ujungnya terbengkalai. Karena apa? Karena gak ada sistem yang berkelanjutan atau sustain. Oke, jadi yang mau saya tanyakan adalah peran kita sebagai rekayasawan muda, apakah kita ikut memikirkan untuk berkelanjutan itu atau kita sepenuhnya menyerahkan itu kepada pemerintah. Namun masalahnya pemerintah tidak mampu menjamah itu dan bahkan membiarkan itu. Sehingga kita dituntut sebagai rekayasawan muda untuk terus berinovasi, tapi untuk tindakan berkelanjutannya tidak ada gitu, tidak ada support. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitra. Mangga Ibu. Ya, Fitra luar biasa ya. Sekarang gini deh, kalau saya boleh memberi saran, saya sekarang part of the system. Karena masuk di BRIN itu artinya saya di pemerintah. Tapi tahun 2015 saya juga pernah masuk di dalam sistem, di ESDM ya. Waktu itu masuk ke ring 1. Ternyata gitu, saya melihat bahwa kita ini punya kesulitan yang luar biasa untuk membuat orang-orang pindah dari zona nyaman. Paham? Zona nyaman yang seperti apa? Pemerintah itu besar mekanistik gitu ya, kerjanya gitu. Dia lupa, the devil is on the detail. Sehingga kenapa IBK bisa terus bertahan sampai 30 tahun lebih gitu ya. Karena yang kita lakukan sebetulnya adalah, tadi kalian lihat sendiri, ada yang namanya pemberdayaan, ada yang namanya berbagi ilmu. Saya selalu bilang, the best technology kalau bisa dibawa sedekat-dekatnya dengan kemampuan rakyat. Jadi inovasimu sehebat apapun, ternyata nggak membawa manfaat atau terbengkelai. Karena apa? Kita selalu lupa menyiapkan masyarakat. Pemberdayaan adalah menyiapkan masyarakat untuk bisa mengenali, faham, dan terlibat dalam operasionalisasi inovasimu. Saya bicara teknologi tepat guna misalnya. Tapi sebetulnya listrik itu high technology loh. Mikrohidro itu high technology, kamu bicara presisi, ya di situ ada yang namanya penstock harus benar, merubah energi mekanik itu apa namanya untuk kemudian menjadi listrik gitu ya. Di situ ada yang namanya komponen turbin, ada kemudian juga ELC, electronic load controller gitu, hal-hal yang tapi ternyata secanggih dan sesophisticated itu rakyat bisa diajari. Saya punya contoh konkret. Kalau mau melihat lebih detail ya mungkin di Google juga ada. Dari semua pembangkit yang kita bangun itu yang kita siapkan pertama adalah masyarakatnya dulu. Kalau masyarakat itu kita bahasa sophisticatednya itu social preparation. Kalau masyarakatnya nggak siap jangan dibangun. Makanya pendekatannya adalah live in concept, tinggal membaur dengan rakyat, diajak ngobrol,
ditunggu bener ini passion atau gregetnya rakyat ini bener nggak sih pengen listrik? Pas ditanya ternyata, oh Bu, buat saya sih yang penting makan 3 kali sehari. Well, itu sudah bukan bicara energi, itu bicara pangan, pertanian gitu ya. Tapi biasanya sih jarang orang yang dalam gelap tidak pengen terang gitu. Nah kalau kamu pengen terang, itu sederhana itu bahasanya. Kamu harus belajar bahasa rakyat. Pengen terang itu Bu, sebetulnya di sini ada sungai. Kalau kita bicara mikrohidro ya. Ada sungai Bu, sungai itu Anda ceritakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian nanti ada Bu, yang namanya turbin ya. Energi kinetik jadi mekanik dan sebagainya, tapi nggak usah bahasa itu. Pokoknya nih air mengalir, ditangkap, kemudian ditembakkan ke turbin dan sebagainya. Gitu. Dan yang penting satu, kamu harus membangun rakyat dengan hati. Kalau tanpa ada empatimu kepada mereka, whatever ya, kamu buat sehebat apapun itu it will not work. Karena memang kita dikasih Allah otak untuk berpikir, tapi dikasih hati untuk merasakan. Selalu ada komunikasi antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan. Kalau itu korslet, istilah listriknya gitu ya, ya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu selalu berpikir, merasakan, kamu berada di sepatunya rakyat. Inovasi sehebat apapun karena rakyat kamu siapkan, kelembaganya kamu siapkan, akan dipakai terus. Ya, please nanti kamu misalnya keterima di mana setelah kerja ini dan well Allah ngasih kamu rezeki untuk punya posisi memutuskan sesuatu gitu dalam hidupmu, tolong ingat bahwa mempersiapkan masyarakat itu adalah sebuah proses pemberdayaan untuk membuat bangsa ini punya modal sosial yang bisa merawat dan mengerti bagaimana teknologi itu bermanfaat buat hidupnya. Terima kasih Bu Tri, tepuk tangan. Jadi masyarakat harus dilibatkan, hatinya juga sudah disiapkan Bu ya. Sehingga mereka ketika program berjalan kemudian mereka yang merawat, bukan yang lain begitu. Nah itu mungkin yang dilihat oleh Mas Fitra itu program-program yang top bottom ya barangkali ya. Orangnya masyarakat belum siap, tiba-tiba dipaksakan harus ada ini, harus ada itu begitu ya. Sehingga setelah itu ya sudah selesai program, selesai ini gitu Bu ya. Ya. Baik, silahkan ada pertanyaan yang lain, silahkan Dek. Maju saja, silahkan sebutkan nama dan NIM. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan dari Aktuaria. Ingin bertanya Bu, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dan jawaban Ibu. Ibu berkata bahwa masyarakat itu harus disiapkan, jadi tidak hanya pada saat proyek itu berjalan, tapi kelanjutannya bagaimana, maintenance-nya itu bagaimana. Nah tapi saya itu pernah melihat secara langsung juga bahwa ada yang masyarakat yang cuma ingin duitnya, jadi kayak orang-orang lokal gitu Bu, jadi orang-orang lokal yang merasa berkuasa di daerahnya, ada pendatang yang ingin niatnya baik, membangun infrastruktur, memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, seperti ya jadi kan kalau ada proyek pasti ada lapangan kerja baru, ada pemberian ilmu, ada macam-macam yang berupa pemberdayaan juga, tapi ada yang istilahnya orang penguasa lokalnya itu gue nggak mau tahu, nggak mau ribet, pokoknya lu kasih duit proyeknya jalan gitu. Itu bagaimana mengatasinya Bu? Terima kasih. Terima kasih, terpaksa saya harus minta asisten khusus saya untuk membuka presentasi yang silakan, biar Pak Iskandar. seeing is believing gitu ya. Jadi seeing is believing gitu. Kita ini mewarisi, minta maaf nih bahasa saya harus bahasa mewarisi pendekatan pembangunan yang keliru di awal. Tadi sudah dikatakan ya bahwa kita tuh maunya enaknya saja, mau gampangnya saja, mau mudahnya saja itu. Sehingga secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap kerusakan mentalitas atau mindset tadi yang Haki bilang. Mindset rakyat tidak hanya mindset kamu aja sebagai anak muda, tapi mindset rakyat itu juga. Dan itu kita memeranginya dengan luar biasa. Artinya apa? Ada empowerment tree, mungkin Pak Iskandar bisa empowerment tree sebelum yang ada 8 itu ya. Jadi kita ini kadang-kadang waktu datang gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya ngelus dodo gitu, ngelihat ada yang namanya, ini empowerment principle. Ini pemberdayaan, prinsip-prinsip pemberdayaan seperti apa gitu. Kita ini datang ya,
Pasti karena ada local resources kan, tadi kalau mau bangun, apapun lah, pertanian, irigasi, apapun. Bagaimana kamu membuat local resources itu menjadi local contribution? Itu bisa. Makanya kita pakai live in concept. Nggak bisa mas, mbak pakai konsultan, datang pulang. You have to stay there. Tinggal di situ dengan rakyat. Kalian menjadi bagian dari rakyat itu. Sehingga ada trust building. Mereka percaya sama kamu. Sehingga nggak akan ada itu. Memang ada sih yang namanya, saya tuh udah memetakan ya, ada orang yang provokator itu pasti ada gitu, tapi orang baik juga banyak. Jadi ini ada trust dan sincerity, percaya tadi, dan ketulusan, ya, honesty dan truthful, kejujuranmu, ya, rasa percayamu dengan rakyat itu akan amplifying, akan berbalik kepada dirimu sendiri. Jadi nanti ada resiprokal gitu. Kamu ngasih kepercayaan, dia akan percaya sama kamu. Itu sebuah proses, tadi itu teknoantropologi. Ini kenapa harus seberat ini kerjaan kita? Karena kita sudah dirusak dengan pembangunan masa lalu yang pokoknya tinggal ngasih. Terus ada lagi yang namanya rent seeker. Puyeng, terlalu banyak, tapi sudahlah. Kita see the bright side of ya. Kita lihat sisi yang paling positif saja karena kita ingin berkontribusi untuk negeri ini gitu. Nah, ini orang desa, ini semua itu yang di bawah lain, ini sebenarnya yang di bawah yang kita nggak bisa ngeliat, tapi ada. Orang desa itu punya motivasi, punya percaya diri, mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang nggak punya kemampuan kamu pasrahin kalau emang udah terjalin hubungan baik. Punten bu, saya nggak sanggup. Coba saya carikan orang yang bisa ya gitu. Mang, saya perlu loh operator untuk menjalankan turbin. Mamang kayaknya paling bagus. Dia akan menjawab, jangan saya, coba saya lihat nanti di sana ada orang yang biasa bisa betulin ojek karena di gunung yang susah banget gitu ya. Kalau di Kalimantan ada namanya ketingting gitu, bu ada bu yang jago betulin ketingting, itu bisa jadikan operator gitu karena dia suka ngoprek gitu. Nah, positive experience, punya positif di pengalaman positif, mampu mandiri dan punya kreativitas, jangan dikira orang desa itu nggak ngerti apa-apa. Ini semuanya ada, tapi apakah kamu mampu melihat itu? Bisa kalau kamu tinggal di sana, tidak datang sebagai penonton dan pengunjung gitu ya. Nah ini semua yang dimiliki itu seperti kita menanam seed biji gitu loh. Kita harapkan tumbuhnya menjadi sebuah pohon, makanya kita sebut sebagai pohon pemberdayaan. Di sini orientasi program harus benar. Kalau orientasimu salah ya minta maaf kayak nanti MIFE gitu ya, nggak membawa hasil, malah rakyat jadi tergantung sama beras padahal habis itu kalau berasnya nggak datang, ya bisa stunting dan mati, kelaparan gitu. Karena mereka biasanya hidup dengan apa yang ada di sekitar situ gitu. Dan formulasi program yang dibuat harus realistis. Gak bisa kita mengandai-andai gitu ya. Realistic formulation. Terus kemudian organizational capacity atau capability. Jangan pernah memasrahkan pada satu orang. Tapi buatlah organisasi. Terserah mereka maunya apa. Mau koperasi, mau apa, pokoknya orang lokal itu make sure bahwa bukan satu orang. Karena kalau kita juga nggak memasahkan siapa-siapa, itu ada istilah ya, everybody owns it, nobody owns it. Akhirnya nggak ada siapapun yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada organisasi di situ, kamu tingkatkan gitu. Terus, nah ini menarik nih, technical appropriateness. Ya. Tadi udah diomong berulang-ulang, ini kampus teknik yang betul-betul ngerti bahwa teknologinya harus pas bener dengan kemampuan lokal atau minimal kita siapkan rakyatnya untuk paham dengan teknologi yang akan kita perkenalkan. Dan yang menarik ini ada subsequent cost for sustainability. Ini kerjaan saya ribut selalu dengan Pemda karena biasanya pemerintah tuh kalau punya program udahlah rakyat digratisi, saya nggak setuju. Karena apa? Orang itu harus dibuat berkontribusi. Ada sesuatu yang dia berikan sehingga dia merasa, kalau saya udah berkontribusi, dia pasti akan sayang untuk hilang begitu saja gitu ya. Jadi listrik itu bukan hal yang terus gratis. Dia harus bayar bukan untuk profitability ya. Ini bukan subscription cost for profitability, itu keliru. Tapi sustainability. Bahwa dia harus dirawat, dia harus ada operator, ada segala macam yang itu. Dan itu perlu biaya. Siapa sih operator musuh nggak dibayar gitu ya. Dan itu diajak ngomong dengan benar, disiapkan. Makanya kenapa kita harus stay di situ gitu ya. Oke. Consideration of political structure ini menarik banget. Tim kita pernah di Aceh masuk,
anak-anak muda ya, ada fresh graduate ITB, IPB tim lah, masuk, ada orang baik nyekat di pinggir jalan, tinggal sama saya aja, nanti bisa lah gampang gitu loh, tinggal. Bener lah dia tinggal di situ, ternyata itu istri kedua dari kepala desa. Banyak orang-orang di desa nggak senang, memang cantik sih ya anak-anak muda gitu. Terus wah ini kacau nih, akhirnya withdraw, terpaksa pulang dulu. Alhamdulillah orang Indonesia tuh ada pelupanya juga gitu ya. Pas kita datang lagi, diterima lagi tapi kita hati-hati. Siapa kira-kira the influential person? Mesti sering lah anak-anak ITB ya. Dulu tahun 96 di kita bilangnya di Gunung Halimun, ada desa namanya Cicemet gitu ya. Tot Ciptagelar, kita datang, kita tinggal dengan tokoh adat di situ. Sehingga uang dari donor itu hanya 100.000 US dollar, padahal kita perlunya 250.000 US dollar. Kan udah putus asa gitu, gimana caranya gitu. Tapi ternyata si tokoh adat ini hanya ngomong, kalian mau nggak terang hoyong caang gitu ya, mau terang apa? Itu semua penduduk terlibat. Ada yang nyari pasir di sungai, nyari batu, nebang kayu, segala macam untuk membuat agar mereka memiliki listrik. Ini jadi penting banget. Nah ini semua harus didukung dengan stabilitas politik, ya nggak bisa perang di. Kita punya contoh konkret, kita pengen bangun di Palestina ya nggak bisa karena perang ya. Lagi mau ngomong tiba-tiba ada cung dari Israel itu, wah enggak deh gitu ya, kita nggak mau meneruskan. Bukan apa-apa. Siapa yang menjamin keselamatan kita dan penduduk juga gitu loh. Jadi political stability itu penting banget dan didukung dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung gitu ya. Ini semua perlu yang namanya tata kelola yang benar. Good governance. Latihanlah mulai sekarang. Negara ini carut-marut karena kita tidak punya yang namanya good governance. Berat banget untuk ngikutin itu. Padahal itu wajib hukumnya. Terus ada dukungan ekologi dan dukungan tadi itu. Carrying capacity-nya dilihat, dukungan alamnya mendukung. Sehingga, nah kalau itu tuh matahari, ini awannya tuh ada, ini Pak Ismang luar biasa ya kalau bikin presentasi gitu. Jadi ada hujan segala macam, sehingga gampang dilihat gitu. Kita sebagai orang luar itu memberikan nasihat, ya, outside contribution, kayak kita kalian semua ini, awalnya datang main nasihat, duduk, ngobrol segala macam, memberikan pelatihan, ini kan harus paham dia teknologinya apa. Terus jelas banget di sini ada pelatihan, ada teknologi yang kita bawa namanya turbin, terus ada support finansial yang orang desa nggak mampu tapi kita diberi rahmat oleh Allah, dipercaya orang untuk dititipi rezeki tadi agar bisa menerangi orang desa. Ini semua sifatnya harus komplementer, transparan dan terbuka. Rakyat semua harus tahu berapa biaya yang dipakai. Coba APBN kan nggak ada yang tahu rakyat desa berapa sih habisnya gitu. Padahal nggak apa-apa, dibuka aja gitu. Itu yang namanya trust. Dosis harus pas dan waktu juga harus pas. Jangan masuk pada saat mereka berantem karena pemilihan kepala desa. Itu nggak akan ada yang konsentrasi, itu teknologi kita juga nggak akan diperhatikan gitu ya. Dan ini semua selalu dimonitor. Sampai detik ini yang kita bangun tahun 91, operatornya masih bisa kontak. Tujuannya apa? Karena mereka kan pendidikannya belum tinggi ya, walaupun mereka udah bagus, pinter. Bu, tiba-tiba, ini felt belt kami patah. Di mana ya mendapatkan felt belt? Ya udah kita gabungkan sama si engineer yang ngerti gitu, belinya di mana gitu. Kadang-kadang daerah terpencil di Papua, di mana-mana kan barang-barang spare part tuh nggak ada. Biar nggak melangkrak, ya tetap harus kita pantau kan. Jadi spare partnya bisa kita kirim gitu. Ini seperti pupuk. Bayangkan kalau ini kita mampu meng-capture yang di bawah yang tadi saya bilang kita tahu passion orang desa itu terjadi personal empowerment. Pemberdayaan pada setiap individu itu akan terjadi gitu. Kalau yang di tengah pohon ini structural empowerment, strukturnya itu terberdayakan juga. Sehingga objektif atau outcome dari pembangunan tercapai. Ini semuanya terukur, tangible, bukan kayak apa ya, bukan kayak metafisik gitu nggak bisa diukur, itu enggak. Ini semua terukur gitu. Ini biar kamu lebih jelas lagi. Terus yang 8 itu, ini penting banget. Bagaimana metodologinya gitu ya, untuk kita bisa bekerja sama dengan rakyat. Yang pertama itu unlock local capabilities and potential. Kamu harus mampu bisa membuka. Ada tuh
Potensi-potensi itu semua pasti ada. Entah itu pada individu, kelompok, atau alam sekitarnya gitu ya. Ya, ada 3 pemetaan yang penting. Pemetaan sosial, ya, pemetaan sektoral sehingga kamu tahu potensi apa di situ. Kalau sosial kan manusianya gitu ya. Ini satu mata ajar sendiri, nanti saya cepet aja ya. Terus pemetaan spasial, penting banget. Di Papua, terus di Kalimantan tuh spasial tuh luar biasa diperlukan gitu. Jawa Barat juga karena banyak land grabbing gitu ya. Terus bring up local aspiration of development. Jadi dengarkanlah aspirasi orang, bukan kita yang paling tahu, no. Kita dengarkan mereka maunya apa. Setiap kelompok dusun itu mereka punya selemah-lemahnya orang ya, semarginalnya mereka punya aspirasi. Karena mereka juga makhluknya Tuhan, harus kamu dengar gitu ya. Terus escort self development process to be optimum. Tugasmu itu membimbing bersama-sama dengan mereka sehingga tujuan pembangunan yang kamu inginkan itu bisa betul-betul tercapai secara optimum. Dan masih ada lagi ini site activity methodology. Metodologi untuk membangun di lapangan. Harus ada interaksi, diskusi, dan harus ada konsensus yang terbangun. Gak bisa itu tanpa konsensus. Nah itu banyak sekali yang tanpa konsensus sehingga dikuasai oleh preman, apapun lah yang di desa juga sekarang sudah marak banyak gitu ya. Bukan authoritarian dipaksakan sehingga solusinya itu top down gitu. Ya. Partnership in problem solving, mereka diajak untuk memecahkan masalah, bukan sebagai expert Anda merasa gitu ya, imposing maksa gitu bahwa ini aku yang paling benar ini secara teknik, aku koreksi dan aku betulkan. No. Ketiga, active participation ya dan pengambilan keputusan itu betul-betul harus melibatkan banyak pihak. Bukan passive compliant to external suggestion. Pokoknya gini ya jalan keluarnya muhun, gini ya muhun keluar dari rapat. Teteh ngomong naon, bah mumet. Ya orang Sunda ya, saya benar orang Jawa, tapi itu jangan sampai terjadi. Jadi you have to make sure gitu bahwa mereka terlibat aktif. Sharing appropriate technology, not technology transfer. Sering kita bilang wah ini paling bagus, langsung kita kasih deh gitu. Padahal yang betul adalah mereka juga ada teknologi di situ. Tadi kayak di Sumatera Barat itu ternyata udah banyak ya orang-orang yang membuat sesuatu gitu. Kita harus datang dan kita dengar dulu. Core tadi ya, kamu yang bilang core value-nya gitu. Dia deh. Nah disitulah kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Sehingga inovasi kita enggak out of the blue gitu. Sambil tiba-tiba bluk datang tapi betul-betul berbasis budaya setempat dan bisa diterapkan dan dimanfaatkan. Local scientific, ya local and scientific knowledge not exclusive technology. Jadi ini memang sebetulnya secara ilmiah juga terbukti gitu ya. Lokal juga ada gitu loh. Bahwa pernah ada seperti ini secara lokal gitu. Ada mutual learning, bukan we know the best gitu. Kita yang paling tahu gitu. Tapi kan saling belajar, kamu belajar dari masyarakat, masyarakat juga belajar sesuatu yang baru yang kita bawa. Next, village control development, not external control development. Jadi yang mengontrol pembangunan itu rakyat ya, bukan kita gitu loh. Kita kan orang luar, kita akan meninggalkan desa itu atau meninggalkan wherever you name it. Itu tetap tugas pembangunan itu adalah membuat masyarakat mampu mengontrol semua proses itu oleh dirinya sendiri. Oke, team building, bukan control by elites. Nah ini yang bahaya, di desa pun sekarang juga sudah ada dan sering banget kita menghadapi. Mereka tuh manis ngomongnya, pintar ngomongnya segala macam, tapi kita karena sudah live in, tinggal jadi tahu persis bahwa tidak seperti itu. Terima kasih Mas. Yang terakhir masih oke deh. Ini prinsip ya, oke biar nggak lupa. Ini ada prinsip yang paling penting dalam pembangunan berbasis masyarakat dalam pemberdayaan itu. Yang pertama adalah remove middle class arrogance. Kesombongan kaum menengah itu sadar atau enggak sadar, kadang saya juga dulu ngalami gitu ya. Itu harus betul-betul disingkirkan. Ini sering banget kita undermining, lihat. Saya sering juga ngeliat anak-anak muda datang ke desa itu ngeliat orang, kamu kalau ngeliat jangan gitu. Walaupun ini maksudnya bukan begitu gitu loh.
Dia maksud, Bu saya nggak bermaksud, aku tahu mungkin udah kebiasaan dia gitu ya. Karena mungkin lihatnya jijik atau gimana terus, ya orang yang dilihat langsung, wah udah nggak pas banget. Jadi ya, well, kita harus melihat mereka gitu sebagai a human being yang setara sama kita. Gitu. Kedua, ini koromo inggil ya, apa bahasa Jawa yang paling halus saya bilang gitu. Kita itu kalau datang tuh diem dulu, tutup mulut kita dan kita dengar dulu masyarakat maunya apa. Pelan-pelan nanti kita bisa diskusi dan akhirnya tujuan tuh tercapai gitu. Ini dua yang sering banget berat. Apalagi anak-anak yang baru lulus, sudah kan lagi euforia, wah saya membawa ini nih, Institut Teknologi Bandung gitu kan. Wah saya paling tahu gini-gini, pas dikirim ke lapangan baru dia ngerasain. Tapi nggak apa-apa, buat saya it's okay. Ada staf saya yang fresh graduate, saya lempar ke Sumba 5 tahun. Wow itu proses perjalanan hidup dia itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya ya dia menyadari bahwa development itu memang perlu pendampingan yang benar dengan segala macam ketulusan hati kita dan kejujuran yang harus kita bangun bersama-sama dengan rakyat. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Cukup menjawab ya Dek ya tadi Fauzan ya. Sangat banyak dan detail gitu. Oh masih ada waktu kok Bu. Pak Is mau menambahkan barangkali? Katanya mau ditampilkan juga Bu. Ya, mungkin dari yang pertanyaan tadi itu dia punya jawaban yang lain. Sering dia punya jawaban yang lain. Mudah-mudahan tidak oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya mau Haki, nambahin buat Haki. Manusia itu sebetulnya ada dua tubuh Haki. Tubuh material dan tubuh spiritual. Selama ini dalam pendidikan yang kita alami itu selalu yang material saja. Kenapa kok tahu-tahu pengen berkegiatan memberdayakan masyarakat? Karena tubuh spiritual kita itu nagih. Tubuh spiritual kita tidak pernah kita kasih perhatian. Kita ingin berbagi, itu sebetulnya tubuh spiritual. Nanti sebetulnya saya bisa ngomong lebih detail tentang oksitosin, tentang yang lain-lain. Tapi barangkali kalau nanti Haki mau, silahkan datang ke saya. Jadi yang Anda lakukan sebetulnya hanya memperbesar tubuh spiritual Anda, sehingga Anda tidak stunting spiritual. Karena sekarang kebanyakan orang itu stunting spiritual. Gitu kira-kira. Itu untuk Haki. Untuk sebelum Fitra tadi siapa namanya? Fauzan. Inovasi itu jangan diinovasi di teknologi saja, di hal-hal material saja. Inovasi harus di hal-hal sosial. Kita selalu menganggap inovasi itu hanya untuk kegiatan-kegiatan nambah teknologi, nambah canggih dan lain-lain. Tetapi untuk melarutkan teknologi itu ke masyarakat, itu butuh inovasi sosial. Karena desa yang sana sama desa yang sebelah sana beda kondisi sosialnya. Sehingga teknologinya sama, tapi inovasi sosialnya berbeda. Jadi jangan lihat inovasi itu hanya dari inovasi teknis. Inovasi sosial, justru kita kurang orang-orang teknik yang mampu berinovasi sosial untuk melarutkan teknologi itu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan gak usah berpikir masyarakat itu masyarakat yang cukup luas. Cukup 2 desa, bahkan cukup 1 kecamatan aja cukup sudah. Dan untuk Fitri barangkali sudah lebih detail gitu tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Oke, masih ada pertanyaan Bu boleh? Dari YouTube, silahkan ditampilkan. Saya bacakan saja kalau begitu. Jadi tentang tadi khairun nas anfa'uhum linnas itu tadi Bu ya. Menjadi value edit yang mendorong sebuah karya nyata. Terkait hal tersebut apa saja kendalanya dalam implementasi di masyarakat gitu. Terima kasih. Kendala itu banyak ya. Tetapi kan tadi saya sudah bilang minimal kita sudah menyiapkan gitu. Kita sudah menyiapkan otak kita, logik kita udah jalan bahwa nanti pertanyaan apapun. Dan kita juga menyiapkan hati kita. Kita siap gitu ya. Kita siap menemui orang-orang dengan segala macam cara.
dengan segala macam bentuk. Dan kita tahu itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Allah tuh menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jadi satu, see the bright side, itu aja kuncinya itu. Selalu lihat sisi positif. Meskipun dia maaf nih, provokator, bandit, orang jahat, preman dan sebagainya. Saya selalu melihat sisi positifnya dulu. Orang ini mau apa ya gitu, tantangannya begitu. Dan gak ada sejahat-jahatnya orang itu pasti di titik hatinya ada titik yang terang yang dia mau bisa diajak omong dengan baik. Itu kita alami, contoh konkret biar kalian tahu. Waktu kita mau membangun, tiba-tiba ya, karena ini kan partisipatif dan bottom up, serta kita ingin semua orang terlibat. Karena ada juga dalam dia berkontribusi itu, ada juga yang dibayar Pak. Jadi karena kan dia juga kerja, kasihan ya, dia bangun. Tiba-tiba ada yang datang bilang, Bu, siapapun yang mau kerja di sini, di pembangkit ibu gitu ya. Bukan pembangkit saya, nah. Ini pembangkitnya rakyat, saya bilang itu pembangkit kalian semua gitu. Sebaiknya ibu lewat saya karena saya sudah seleksi orang-orang yang rajin, orang ini. Ya itu kan niatnya baik ya. Tapi kita juga karena tadi bergaul sudah lama di situ, ada yang datang lagi. Bu, pokoknya ibu jangan percaya ya nanti kalau lewat dia itu uangnya dipotong, nah, gitu-gitu loh. Hal yang very simple tapi kamu jangan capek mendengarkan. Terus, oh oke. Gitu ya. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita ajak masyarakat untuk musyawarah. Ya orang tadi harus dihadirkan. Setuju enggak bahwa setiap yang kerja harus lewat dia? Kan masyarakat yang jawab, enggak gitu. Dan itu berat. Berat karena saya bisa dimusuhin, tapi jangan pernah takut untuk dimusuhin orang kalau yang kamu perjuangkan adalah kebenaran. Kalau ditanya orang milih selamat apa milih benar? Ya milih benar. Enggak apa-apa, enggak selamat, tapi benar. Itu harus menjadi betul-betul value kita. Syukur-syukur benar dan selamat gitu ya. Tapi kalau milih selamat enggak benar ya banyak temennya gitu ya di negeri ini. Tapi itu jangan menjadi jangan menjadi contoh gitu. Jadi kalau bicara challenge, yakin. Hidup itu anggaplah seperti air yang mengalir gitu ya. Dan kamu gak usah takut di setiap persoalan, di setiap problem yang manusia hadapi, itu ternyata Tuhan hadir di situ. Saya sudah mau 60 tahun, jadi saya harus sharing dengan kalian sebanyak mungkin. Dari usia berapa Bu dulu? Mau sekarang 59. Enggak dulu mulai start itu. Oh 20-an Pak. 20, udah 40 tahun, luar biasa. Iya, jadi saya memang dulu tuh banyak pilihan, tapi pilihan saya bersyukur pilihan saya ke pemberdayaan. Kalau enggak saya enggak ketemu dia Pak soalnya. Siap. Ya, jadi ada orang IPB ke desa, ada anak ITB ke desa, ya ketemu itu namanya rezeki gitu ya. Jadi sampai ini. Jadi sekali lagi ya, bahwa kalau bicara soal challenge itu pasti ketemunya banyak. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini jalan yang benar, tadi saya udah katakan ke kalian semua, ke Bapak juga gitu ya. Jadi itu yang saya tanggapi bahwa pokoknya kalau ketemu orang nggak usah pernah takut. Jadi saya bilang 59 tahun itu saya merasakan saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau saya ceritakan satu sesi sendiri ya, diculik di Aceh udah mau mati lah pokoknya. Kita tuh ditawari mau dibunuh satu lubang berdua atau di masing-masing lubangnya terpisah. Itu kalau nggak tahu nggak, waktu itu saya sempat gini, bener ngomong temanku ya sambil saya itu di hutan gitu, ini mulut ditutup, terus kaki tangan di ini, udahlah itu kisah lama ya 2008 gitu. Jadi saya sempat agak, tapi saya yakin, ini pasti hanya ujian dari Allah. Kamu bener gak sih di jalan ini? Ternyata ya sampai sekarang alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan sehat terus dan masih terus bisa berkarya gitu. Jadi tantangan itu ada, tapi anggaplah itu sebagai ujian dari Allah yang ternyata juga Allah membackup kamu. Jadi gak usah takut, jalani aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri, luar biasa. Ya jadi tidak hanya mahasiswa ini Bu yang belajar, kami juga banyak belajar ini luar biasa. Dosen juga ada pekerjaan masyarakat itu. Jadi kita punya program misalnya 3 minggu mengkonsolidasikan masyarakatnya mungkin 2 pekan sendiri itu. Kalau implementasinya mungkin cepat sekali bisa 3 hari selesai lah gitu ya. Jadi memang ini masalah pemberdayaan masyarakat sesuatu hal yang menarik, dinamis sekali begitu ya.
Baik, kita kembali beri aplaus kepada Bu Tri Mumpuni atas inspirasinya. Dan jangan lupa silahkan mengisi absen, silahkan mengumpulkan. Buat para dosen yang barangkali lupa untuk mengaktifkan, mangga diaktifkan. Nanti adik-adik bisa langsung mengisi absensi. Dan mohon, saya kira waktunya sudah mau habis, Bu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari peserta kuliah. Saya akhiri, yang baik datangnya dari Tuhan semata, yang salah dari saya pribadi sebagai pembawa acara. Sebagai moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ibu Tri Mumpuni untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Insinyur Tri Mumpuni. Kepada Dr. G. Prasetyo Aditama SSN MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.